Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami sebagai perwakilan dari kelompok 14 pada mata kuliah Usul Fiqh akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Syarat-syarat seorang mujtahid dan hukum berijtihad. Untuk itu, yang kami hormati Bapak Sofyan Saiful Rizal selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah Usul Fiqh. Dengan saya sendiri Muhammad Fadilah Sabatahillah, kemudian teman saya Abdurrahman Yusufi. Di sini kami akan mempresentasikan dua subjek makalah kita. Yang pertama syarat-syarat seorang mujtahid dan yang kedua hukum berijtihad. Untuk itu, marilah kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Sebelum kita menganjak kepada syarat-syarat seorang mujtahid dan hukum berijtihad, marilah kita kupas terlebih dahulu pengertian dari ijtihad dan mujtahid. Ijtihad adalah usaha dan upaya yang dikerahkan oleh seorang muslim dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariah. Ijtihad adalah upaya atau usaha dengan mengandalkan kemampuan juga pengetahuan untuk menemukan hukum atau sumber-sumber hukum syariah. Kemudian yang kedua yaitu mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk berupaya menggali dan menemukan hukum-hukum syariah. Jadi, seorang mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala kemampuan dan pengetahuan untuk berupaya menggali dan menemukan hukum-hukum syariah. Selanjutnya, yaitu syarat-syarat utama seorang mujtahid. Di sini kami membawa 4 syarat utama. Yang pertama, Islam. Islam menjadi syarat utama atau dasar seorang mujtahid karena sasaran objek penggalian hukum-hukum pada ijtihad adalah teks-teks sumber ajaran Islam. Jadi syarat-syarat utama seorang mujtahid harus beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu baligh. Baligh seorang mujtahid. Syarat yang kedua bagi mujtahid adalah memiliki cukup umur. Yang ketiga berakal. Berakal menjadi syarat-syarat utama seorang mujtahid. Artinya seorang mujtahid harus memiliki kebijaksanaan dalam berpikir. Kemudian yang keempat adalah adil. Adil di sini kami maksudkan adalah orang-orang yang benar-benar menjaga dirinya dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang merusak harga dirinya. Jadi 4 syarat utama seorang mujtahid, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang terakhir adil. Kemudian selanjutnya, di sini kami membawa beberapa pendapat-pendapat menurut para ulama tentang syarat-syarat seorang mujtahid. Kita membawa beberapa pendapat ulama. Yang pertama Imam Al-Ghazali, kemudian yang kedua Muhammad bin Sa'ud, yang ketiga Imam Asy-Syatibi, dan yang terakhir adalah Imam Al-Baidawi. Lanjut kepada imam yang pertama, pendapat Imam Al-Ghazali. Di sini Imam Al-Ghazali mengutarakan pendapatnya bahwa syarat-syarat menjadi seorang mujtahid ada 2. Yang pertama, menguasai sumber-sumber syariah dan mampu mengambil tanda-tanda dari perkara yang masih menjadi dugaan dengan mengadakan penilaian terhadapnya. Yang kedua, harus bersikap adil dan menjauhi maksiat yang akan merusak keadilannya. Jadi Imam Al-Ghazali mengutarakan pendapat bahwa ada 2 syarat-syarat bagi seorang mujtahid. Yang pertama, menguasai sumber-sumber syariah, dan yang kedua, harus bersikap adil dan menjauhi maksiat. Selanjutnya, pendapat yang diutarakan oleh Muhammad bin Sa'ud. Di sini ada 9 syarat seorang mujtahid. Yang pertama Muslim,
beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, dan menaatinya. Sebagaimana menjadi syarat pertama tadi, seorang mujtahid yaitu harus Islam. Yang kedua, mengetahui kesepakatan para ulama yang baik dalam masalah syariah dengan ijma'. Yang ketiga, memahami Al-Quran berikut nasikh dan mansukhnya, serta memahami ayat-ayat hukum dan kedudukannya dalam Al-Quran. Yang keempat, memahami hadis Nabi termasuk nasikh dan mansukhnya, hadis khas, serta mutlak dan muqayyadnya. Kemudian syarat-syarat yang kelima adalah memahami bahasa Arab. Kemudian yang keenam, seorang mujtahid juga harus mengetahui berbagai pendapat para ulama terkenal dalam hal perbedaan mazhabnya. Jadi, syarat yang keenam yang diutarakan oleh Muhammad bin Sa'ud adalah seorang mujtahid juga harus mengetahui pendapat para ulama terkenal. Yang ketujuh, seorang mujtahid harus memiliki niat yang baik dan keluhuran akidah. Dalam berijtihad, syarat-syarat utama yang diutarakan oleh Muhammad bin Sa'ud adalah dia harus berijtihad dengan niat yang baik. Kemudian yang kedelapan, memahami tujuan-tujuan syariah dan berusaha menghilangkan kesulitan serta membawa kemudahan. Dalam berijtihad, dia harus menghilangkan kesulitan dan membawa kemudahan. Kemudian yang terakhir, memahami istinbat hukum dari dalil-dalil yang ada melalui metode yang tercangkup dalam ilmu usul fiqh. Inilah beberapa syarat-syarat bagi seorang mujtahid yang diutarakan oleh Muhammad bin Sa'ud. Kemudian selanjutnya syarat seorang mujtahid yang diutarakan oleh Imam Asy-Syatibi. Di sini beliau berpendapat bahwa ada dua syarat menjadi seorang mujtahid. Yang pertama, mengerti dan paham akan tujuan-tujuan berijtihadnya dengan sepenuhnya secara keseluruhan. Tentu mengerti tentang tujuan-tujuan berijtihad haruslah memahami betul tentang hukum-hukum syariah dan tujuan-tujuan syariah. Kemudian yang kedua, mampu melakukan istinbat berdasarkan kepahaman terhadap tujuan syariah tersebut. Jadi Imam Asy-Syatibi memiliki pendapat tentang syarat-syarat hukum seorang mujtahid ada dua. Kemudian yang terakhir, pendapat syarat-syarat seorang mujtahid yang diutarakan oleh Al-Baidawi. Beliau berpendapat ada dua syarat bagi seorang mujtahid. Yang pertama, mengetahui apa yang ada pada Tuhan dari sifat-sifat yang wajib dipercaya, juga pada Rasul-Nya dan apa yang dibawa olehnya dari mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat yang nyata. Kemudian, hendaknya seorang mujtahid, seorang yang pandai atau bisa dikatakan alim dan bijaksana arif tentang keseluruhan hukum-hukum syariah dan pembagiannya. Jadi di sini Al-Baidawi menjelaskan atau berpendapat bahwa ada dua syarat bagi seorang mujtahid. Kemudian materi selanjutnya yaitu hukum berijtihad. Di sini kami mengutarakan 4 hukum berijtihad. Yang pertama, hukum berijtihad sendiri menjadi fardu kifayah. Jika ada permasalahan yang diajukan kepadanya, tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau apabila di suatu negeri banyak mujtahid yang telah memenuhi syarat. Artinya, hukum berijtihad menjadi fardu kifayah ketika ada suatu negeri yang banyak terdapat di dalamnya seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat. Kedua, hukum berijtihad menjadi fardu ain bagi salah seorang mujtahid yang dimintai pengarahan berupa fatwa atau dihadapkan pada satu kasus yang mengharuskan seorang mujtahid untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Jadi, hukum berijtihad menjadi fardu ain ketika ada sesuatu kasus yang belum ada penyelesaian masalahnya, atau belum adanya suatu kasus tentang hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga, ijtihad menjadi haram
Ketika ada perkara yang telah ditunjukkan oleh nas yang telah ditetapkan oleh ijma' sahabat karena bertentangan dengan syara. Artinya hukum berijtihad sendiri menjadi haram ketika ada suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh nas juga ijma' sahabat. Kemudian ijtihadnya sendiri yaitu tentang permasalahan yang bertentangan dengan syara. Kemudian yang terakhir adalah ijtihad menjadi sunnah. Ketika ada perkara-perkara yang diijtihadi oleh mujtahid yang belum ada hukumnya. Jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Jadi hukum ijtihad adalah sunnah ketika hukum yang diijtihadi oleh mujtahid sudah ada hukumnya atau belum ada hukumnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari pematerian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.